Halo semuanya, kembali lagi sama Berat Berbagi. Jadi di video kali ini kita akan membahas bagaimana manajemen waktu yang tepat untuk mempersiapkan tes SKD CPNS tahun 2023 ini. Nah, banyak nih teman-teman yang mungkin lagi mempersiapkan atau lagi menyicil sedikit demi sedikit materi tentang SKD CPNS tahun 2023 ini. Nah, untuk teman-teman sekalian perlu diingatkan bahwa manajemen waktu itu sangatlah penting untuk mempersiapkan diri menghadapi tes ini. Karena tes CPNS ini itu tidak dibuka setiap tahunnya. Mungkin untuk CPNS sekolah kedinasan mungkin hampir dibuka setiap tahunnya, tetapi untuk yang CPNS formasi umum itu tidak tentu dibuka setiap tahunnya. Dengan adanya kepastian bahwa CPNS dibuka tahun ini, ya, alangkah lebih baiknya teman-teman itu bisa mengatur waktu untuk mempersiapkan diri sehingga tidak melewatkan kesempatan ini. Karena kesempatan ini itu sangat berharga ya teman-teman. Untuk teman-teman juga dalam mengupgrade diri dan juga untuk membanggakan kedua orang tua teman-teman. Nah, lanjut aja kita langsung ke pembahasan bagaimana manajemen waktu yang tepat dalam memulai belajar. Nah, sebelum manajemen waktu, tentunya kita itu harus mengenal kompetensi diri dulu. Mengenal kompetensi diri ini lebih ke bagaimana teman-teman itu memiliki kelebihan dalam 3 bagian atau 3 bidang, baik itu TWK, TIU, atau TKP. Nah, untuk teman-teman mungkin waktu SMA sudah memiliki dasar TIU dan juga TWK, bisa teman-teman prioritaskan antara TWK atau TIU terlebih dahulu. Kita itu harus membuat prioritas nih di antara ketiga ini, yang mana yang paling urgent dan yang mana membutuhkan waktu yang lebih lama pembelajarannya. Mimin kemarin ya, untuk tes CPNS 2001 yang kemarin, Mimin memprioritaskan untuk TWK terlebih dahulu dalam memprioritaskan pembelajaran. Kenapa? Karena Mimin masih belum memiliki basic yang cukup untuk belajar TWK. Nah, otomatis yang harus Mimin prioritaskan itu TWK terlebih dahulu. Dengan banyaknya materi dan juga sejarah yang berkepanjangan, itu menurut Mimin harus prioritaskan TWK dulu, TIU dan juga TKP. Nah, balik lagi untuk teman-teman, mungkin teman-teman bisa berkaca diri bagaimana kelebihan teman-teman, baik itu di bidang TWK, TIU, atau TKP. Nah, kemudian kita lanjut ke nilai ambang batasnya. Itu yang perlu kita ketahui, itu ada 3 kategori. Nah, untuk kategori TKP, jumlah soalnya itu adalah 45, dan nilai ambang batasnya itu 156, dan nilai kumulatif tertinggi itu adalah 225. Dimana bobot jawabannya itu yang paling tinggi adalah 5, paling rendah itu adalah 1, dan tidak menjawab mendapatkan 0. Nah, untuk kategori TIU, itu jumlah soalnya 35, nilai ambang batasnya itu 80, nilai kumulatif tertingginya itu adalah 175. Sedangkan untuk TWK, jumlah soalnya itu 30, nilai ambang batasnya itu 65, dan nilai kumulatif tertingginya itu adalah 150. Nah, ini merupakan nilai ambang batas yang ditentukan oleh keputusan Menteri Pan-RB nomor 93 tahun 2022. Kemudian, untuk pengecualian nilai ambang batas ini hanya untuk daerah yang memiliki afirmasi. Yang pertama itu nilai kumulatif SKD yang paling rendah itu 281, dan nilai TIU paling rendah itu adalah 55. Untuk materi CPNS tahun 2021 yang kemarin ya, untuk materinya itu tes wawasan kebangsaan ataupun TWK terdiri dari nasionalisme, integritas, bela negara, dan juga pilar negara. Sedangkan untuk tes intelijensia umum atau TIU, dia memiliki 3 kategori, yaitu verbal, numerikal, dan juga figural. Untuk verbal terdiri lagi dari poin-poin. Yang pertama adalah analogi, silogisme, dan juga analitis. Sedangkan untuk yang numerikal itu ada berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, dan juga soal cerita. Sedangkan untuk figural ya, analogi, ketidaksamaan, dan juga serial. Untuk tes karakteristik pribadi atau TKP itu terdiri dari pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, dan juga anti radikalisme. Waktu pengerjaan seluruh soal ini adalah 100 menit dengan jumlah soal yaitu 110 soal. Nah, secara umum seperti itu. Jadi teman-teman harus memprioritaskan nih, harus belajar TWK, TIU atau TKP terlebih dahulu untuk memaksimalkan ke depannya. Langkah kedua itu yaitu menyusun jadwal belajar.
Jadwal belajar ini kan masuk ke dalam kategori manajemen waktu. Nah, untuk manajemen waktu yang Mimin gunakan, yang kemarin itu, yaitu TWK 1 bulan, ya, TIU 1 bulan, kemudian TKP 1 bulan, terus latihan soal full soal itu 1 bulan, kemudian tryout 2 bulan. Nah, beda waktu latihan soal dan juga tryout, yaitu latihan soal itu hanya berfokus pada TWK, TIU, atau TKP aja. Jadi misalnya hari ini fokus latihan soal untuk TWK. Nah, teman-teman kan mengetahui nih, soal tryout itu kan terdiri dari 3 itu ya, TWK, TIU, dan juga TKP. Nah, untuk latihan soal itu hanya dikerjakan bagian TWK aja, 30 soal. Nah, selama 30 soal itu, teman-teman harus menghitung nih skor teman-teman berapa untuk yang TWK aja. Itu per hari ya. Kemudian, nanti Mimin jelas lebih rincinya, nanti akan ada slide selanjutnya. Ini hanya sebagian aja. Kemudian untuk tryout itu full tryout dari TWK sampai TKP. Kemudian dihitung dan dicatat skornya setiap harinya selama 2 bulan. Apakah ada peningkatan atau tidak. Nah, kalau misalnya tidak, ya, kalau misalnya tidak itu harus dievaluasi bagian mana yang tidak efektif untuk belajar. Jadi, materi itu yang diulang, kemudian dilatih kembali, dan seperti itu seterusnya, sehingga terjadi peningkatan proses pembelajarannya. Ya, nah, di sini merupakan tabel ya, tabel yang memang Mimin siapkan untuk diri Mimin kemarin itu dalam proses persiapan tes SKD. Nah, untuk yang TWK itu kan Mimin targetin 1 bulan. Kenapa TWK itu 1 bulan? Karena menurut Mimin itu butuh waktu yang cukup ya untuk 1 bulan itu kita menguasai nggak semua materi sih, tapi setidaknya itu dengan Mimin yang agak lambat dalam memproses pengingatan gitu ya. Jadi Mimin nggak terlalu ahli dalam menghafal ataupun cepat memahami, itu sulit bagi Mimin. Jadi Mimin targetin TWK itu 1 bulan aja. Mungkin dari teman-teman sekalian itu bisa memiliki ingatan yang lebih bagus, penalaran yang lebih baik daripada Mimin, itu bisa disesuaikan aja ya. Ini untuk gambaran Mimin kemarin, itu TWK untuk 1 bulan. Minggu pertama itu Mimin dari Senin sampai Minggu, itu selama seminggu, itu Mimin khusus belajar sejarah perjuangan perlawanan Belanda di Indonesia. Nah, itu ada materinya, nanti Mimin kasih catatan Mimin waktu Mimin belajar sejarah perjuangan ini gitu ya. Setelah Mimin belajar sejarah perjuangan ini, tulis ataupun catat lagi apa yang Mimin ingat atau yang udah Mimin kuasai gitu. Jadi rincian kejadian dan juga peristiwa setiap tahunnya itu Mimin catat. Jadi secara berurutan itu kita mengetahui nih setiap tahun itu terjadi apa dan apa. Nah, kenapa Mimin kategorikan ini selama seminggu? Karena sejarah ini tuh cukup panjang dan kita tuh harus tahu dari awal mula dulu sejarah perjuangan ini, baru kita bisa masuk ke materi nasionalisme, integritas, dan lain sebagainya. Karena menurut Mimin kita harus memiliki dasar dulu, dan sebelumnya itu belum ada dasar, jadi Mimin harus kuasai dulu ini gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa udah mengerti sejarah dari awal, itu teman-teman bisa skip aja untuk yang minggu pertama, langsung masuk ke minggu kedua sampai minggu ketiga. Nah, untuk minggu kedua sampai minggu ketiga itu Mimin belajar dari nasionalisme dulu ya, semuanya tentang nasionalisme. Materinya itu Mimin belajar gitu kan, Mimin tulis ataupun catat lagi. Kemudian di hari Selasanya itu ulang lagi materi nasionalisme ya, ulang materi yang kemarin. Nah, di hari Selasa itu latihan soal semuanya tentang nasionalisme. Cari apapun soal di internet ataupun di YouTube, itu semua tentang nasionalisme. Untuk integritas khusus nanti hari Rabu gitu. Nah, jadi kuasai terus hari Selasa itu kalau bisa sekitar 50 soal itu untuk nasionalisme, materi nasionalisme aja. Kemudian hari Rabu seperti itu, lanjut ke integritas. Nah, hari Kamisnya itu ulang lagi materi integritas yang seperti yang sebelumnya, kemudian latihan soal. Begitu terus sampai 2 minggu ya, minggu kedua sampai minggu ketiga. Nah, untuk minggu keempat ya, itu Mimin lanjut ke latihan soal lagi TWK. Ya, baik lagi bahwa latihan soal TWK yang di sini itu adalah menjawab seluruh soal TWK di soal tryout. Jadi gini maksud Mimin itu kan di tryout itu ada terdiri dari 3 bidang ya, di TWK, TIU, dan juga TKP. Jadi untuk yang minggu keempat ini menjawab TWK di tryout yang bagian TWK aja. Kemudian itu per harinya itu kalau bisa 50-100 soal ya, itu minggu keempat. Kemudian hari Selasa begitu juga sampai hari Minggu, selama seminggu.
Itu TWK aja fokusnya. Kemudian kita bisa lihat nih skor kita dari TWK yang kita jawab itu kira-kira berapa nilainya, berapa benar, berapa salah ya. Kalau misalnya benar ditambah 5 dan kalau misalnya salah itu nilainya 0 gitu. Apakah udah melewati passing grade atau belum? Jadi kita bisa mengukur kemampuan dari latihan soal aja gitu. Nah, selanjutnya itu kita belajar TIU 1 bulan ya. Kemudian untuk yang TIU selama 1 bulan itu kan ada 3 kategori, verbal, numerikal, dan juga figural. Untuk verbalnya itu terutama ada analogi, silogisme, dan analitis. Kemudian numerikal berhitung cepat, deret angka, perbandingan kuantitatif, dan juga soal cerita. Sedangkan untuk figural itu ada analogi, ketidaksamaan, dan juga serial. Nah, di sini ada tertera jarak, kecepatan waktu, pecahan, timbangan ya. Itu merupakan soal-soal yang mungkin akan ada ya, akan ada ataupun akan muncul di soal TIU. Mungkin kalau misalnya secara kisi-kisi itu tidak dimunculkan ya, tidak diperjelas gitu ya. Jadi, nah ini salah satu bagian dari numerikal. Nah, kemudian yang selanjutnya posisi duduk. Itu posisi duduk tuh ada yang duduk sejajar, duduk melingkar. Itu teman-teman harus bisa bahas itu soal itu secepat mungkin ataupun sesering mungkin bahas soalnya itu sehingga apabila teman-teman udah melihat soal ya seperti ini, teman-teman bisa langsung menyelesaikannya gitu. Kemudian ada X atau Y. Sering sekali muncul di soal. Misalnya X sama dengan Y atau X lebih besar dari Y atau X lebih kecil dari Y atau X dan Y tidak dapat disimpulkan. Nah, kemudian ada soal tentang akar ya, misalnya akar 25 ditambah dengan akar 49 itu berapa? Nah, kemudian desimal. Nah, desimal ini yang perlu Mimin tekankan itu lebih ke materi tentang hasil dari pecahan istimewa. Misalnya 3/4, itu desimalnya berapa? Kan 3/4 desimalnya itu adalah 0,75. Nah, teman-teman itu harus mengetahui nih, 0,75 kan otomatis bagian dari 3/4 ya. Jadi banyak soal-soal yang seperti itu. Kemudian persen itu sering banget muncul. Kemudian soal-soal menghitung umur. Jadi teman-teman harus bisa cari tuh soal-soal browsing, baik itu internet ataupun YouTube itu udah banyak tentang menghitung umur ya. Kemudian selanjutnya nah, untuk timetable yang minggu pertama itu di hari Senin ya, itu kita mulai dari numerikal dulu ataupun berhitung cepat. Karena menurut Mimin berhitung cepat ini juga harus memiliki basic ataupun dasar ya. Karena kalau misalnya nggak sering kita latihan, kita sulit untuk menjawab dengan cepat dan tepat. Karena semakin sering kita sering latihan ya, itu semakin cepat kita bisa menjawabnya dan semakin tepat jawab yang betulnya. Jadi teman-teman harus sering berlatih seperti itu. Terus numerikal bagian berhitung cepat, latihan sampai 50 sampai 100 soal. Nah, misalnya teman-teman nggak selesai nih latihan soalnya itu 50 sampai 100 soal dalam sehari, bisa teman-teman lanjutkan di hari Selasa. Kemudian begitu juga hari Rabu, Kamis, dan juga sampai seterusnya. Ya, itu untuk minggu ke-1 itu numerikal aja. Nah, untuk minggu kedua atau 3 itu masuk ke verbal dan juga figural. Ya, itu teman-teman bisa kombinasikan, bisa sesuaikan ya, atau mau minggu pertama itu verbal dulu atau minggu kedua baru figural, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting teman-teman itu aman belajarnya. Pokoknya TIU dalam 1 bulan itu teman-teman bisa kuasai. Kemudian minggu keempat itu tryout khusus TIU. Sama seperti yang TWK tadi ya, mungkin di TWK tadi latihan soal, tapi minggu keempat ini maksudnya tryout khusus TIU itu hanya untuk TIU aja, jawab soalnya gitu ya, tryout tapi hanya di bagian TIU, tidak menjawab TWK dan juga tidak menjawab TKP. Seperti itu. Nah, untuk TKP itu khusus 1 bulan juga ya untuk Mimin kemarin. Jadi untuk teman-teman bisa menyesuaikan apabila TKP dirasa cukup lama 1 bulan, untuk seminggu atau 2 minggu bagi teman-teman yang udah bisa ya itu nggak masalah, bisa teman-teman kombinasikan atau bisa teman-teman sesuaikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Yang penting kita mempersiapkan diri dengan baik, itu kan tujuannya. Materi soalnya itu ada 6 poin tentang pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme dan juga anti radikalisme, dan jumlah soalnya itu adalah 45 soal ya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan jawaban yang tepat di antara yang paling tepat. Karena untuk TKP ini adalah harus
Lebih kepada karakteristik pribadi, teman-teman harus bisa mengetahui nih solusi dari setiap penyelesaian masalah. Nah, option tiap A, B, C, D, dan E itu hampir sama, tapi tujuannya berbeda sesuai dengan penulis soal. Jadi penulis soal ini tuh ahli dalam membuat soal-soal yang seperti ini ya, bisa menjebak. Jadi teman-teman harus bisa baca kunci dari setiap soal TKP ini, karena jawabannya itu betul semua ya, mendapatkan poin 1 sampai 5, tapi kita harus bisa memilih poin kelima. Usahakan teman-teman harus bisa pilih poin kelima. Ingat, selanjutnya latihan soal. Nah, untuk latihan soal ini tuh dari minggu 1 sampai minggu keempat tuh di bulan selanjutnya setelah TKP ya. Untuk Senin, Selasa TWK, TIU di hari Rabu dan juga Kamis, di Jumat Sabtu itu adalah TKP. Nah, selanjutnya yaitu belajar trik menjawab soal dengan cepat. Penting sekali ya trik menjawab soal dengan cepat, karena kita udah sering nih latihan soal, udah sering menjawab soal dengan tepat. Apakah dengan waktu 110 menit itu teman-teman bisa menjawab semuanya dengan cepat, atau masih ada yang nggak teman-teman ngerti gitu. Jadi untuk selanjutnya teman-teman tuh harus bisa menjawab soal itu dengan cepat ya. Nah, di mana setiap soal itu harus dikerjakan kurang dari 1 menit ya, dan ada soal yang sulit ya, itu penting sekali ya. Misalnya nih teman-teman lagi try out, nah ketemu soal yang menurut teman-teman itu teman-teman bisa, tapi sepertinya membutuhkan waktu yang lama pengerjaannya, agak sedikit lebih lama, itu next aja ke soal yang selanjutnya. Pokoknya selesain soal yang lebih mudah dulu dan membutuhkan waktu yang lebih cepat ya. Nah, kemudian untuk trik menjawab soal ya, kalau dari Mimin kemarin ya dalam mengikuti tes, ketika tryout itu Mimin harus kerjakan TKP dulu, TWK baru TIU. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman itu mau mengerjakan secara berurutan, baik itu TWK, TIU, dan juga TKP, itu nggak masalah ya. Sekian sharing pengalaman Mimin dan juga cara manajemen waktu. Kita sering latihan soal dan juga bisa menguasai soal itu dengan mudah. Kalau menurut prinsip Mimin itu mempersiapkan itu nggak hanya sebulan atau seminggu sebelum ujian, itu menurut Mimin hasilnya kurang pas dan kurang maksimal. Jadi kita harus bisa semaksimal mungkin untuk mengikuti ujian ini dengan mempersiapkan diri dengan baik gitu ya. Jadi kita menghargai setiap langkah kita untuk tujuan kita yang baik pula dalam mengupgrade diri serta dalam mengangkat orang tua juga gitu ya. Jadi apapun tujuan kita mengikuti tes ini harus kita persiapkan semaksimal mungkin. Mungkin terkendala sama kerjaan ya, karena Mimin juga enggak duduk diam aja di rumah khusus belajar, enggak. Tapi Mimin harus bisa manajemen waktu nih. Kalau misalnya waktu Mimin kemarin itu kerja juga ya, kerja dari pagi sampai sore. Itu dari pagi dari jam 8 sampai jam setengah 5 sore, waktu itu Mimin kerja di klinik swasta. Nah, setelah Mimin pulang ya, waktu itu Mimin udah lelah banget, udah lelah, jadi kayaknya nggak konsentrasi untuk belajar. Mungkin kalau teman-teman itu bisa konsentrasi ya silahkan gitu ya. Mimin membutuhkan waktu istirahat selama 10 atau 15 menit, jadi Mimin tidur dulu ya. Mimin tidur dulu, kemudian bangun itu sekitar 15 menit kemudian, mandi, sholat maghrib, kemudian baru Mimin mulai belajar dari maghrib sampai jam 12. Sampai jam 12 itu kalau bisa minimalisir pegang HP. Waktu bulan-bulan terakhir itu sebelum ujian itu Mimin tryout selalu habis maghrib. Kemudian setelah maghrib kan bisa Isya tuh. Nah, Isya udah ini tinggal sholat aja jadi gitu ya. Begitulah sharing pengalaman Mimin kemarin. Terima kasih teman-teman. Mungkin ada saran yang lain bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Jadi banyak pengalaman yang mungkin teman-teman bisa berbagi ke teman-teman yang lain sehingga bisa bermanfaat bagi orang lain juga ya. Terima kasih telah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga sukses selalu untuk kita.